Lantai marmer di bawah kakinya terasa dingin, bahkan menembus sol tipis sepatu hak tinggi yang dipilihkan Bima untuknya. Anjani menarik napas perlahan, mencoba menenangkan debar jantungnya yang terasa tidak beraturan. Udara di sekelilingnya pekat dengan aroma parfum mahal dan wangi aneka hidangan yang disajikan di meja-meja prasmanan. Suara denting gelas anggur yang beradu, tawa renyah yang terkendali, dan dengung percakapan tentang saham, properti, dan proyek bernilai miliaran rupiah menjadi musik latar yang asing di telinganya. Ini adalah dunia Bima. Dunia yang berkilauan, penuh percaya diri, dan sangat jauh dari dunianya. Ia merapikan gaun sutra berwarna zamrud yang terasa sedikit terlalu ketat di bagian pinggang. Kamu harus terlihat sempurna, Anjani. Ini acara penting, kata Bima tadi sore. Matanya meneliti penampilan Anjani dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan sorot seorang manajer yang sedang menginspeksi aset perusahaan. Tidak ada kehangatan di sana, hanya kalkulasi. Anjani hanya mengangguk, seperti biasa. Ia sudah belajar bahwa membantah hanya akan berujung pada keheningan yang dingin selama berhari-hari. Bima sendiri tampak seperti ikan di dalam air. Ia bergerak dengan luas dari satu kelompok ke kelompok lain, menjabat tangan, menepuk punggung, dan tertawa pada lelucon yang menurut Anjani tidak lucu sama sekali. Senyumnya lebar dan meyakinkan. Ia adalah bintang di orbitnya sendiri, dan Anjani merasa seperti satelit kecil yang ditarik ke dalam lintasannya, berputar tanpa daya dan tanpa tujuan yang jelas selain untuk melengkapi citra suaminya. Sesekali Bima akan melirik ke arahnya, dan Anjani tahu arti tatapan itu. Tegakkan punggungmu. Senyum. Jangan hanya berdiri di sudut seperti orang hilang. Anjani akan memaksakan seulas senyum, meraih segelas jus jeruk. Ia tidak pernah berani menyentuh anggur, dan berpura-pura mengamati lukisan abstrak di dinding. Dalam hati, ia menghitung menit sampai mereka bisa pulang. Pulang ke apartemen mereka yang luas dan sunyi, tempat ia bisa melepas gaun ini, menghapus riasan tebal, dan kembali menjadi dirinya sendiri. Seorang wanita parubaya dengan kalung mutiara besar di lehernya mendekati Anjani. Ia adalah istri dari atasan Bima. Senyumnya ramah, tetapi matanya menyorot tajam, seolah sedang memindai dan menilai. Selamat malam, saya Rita. Anda pasti Anjani, ya? Bima sering sekali cerita tentang Anda. Sapanya, suaranya halus dan terpoles. Anjani tersenyum sedikit canggung. Selamat malam, Bu Rita. Iya, saya Anjani. Senang bertemu dengan Anda. Suaranya keluar lebih pelan dari yang ia maksudkan, dan aksen Jawa Tengahnya yang kental terasa menggantung di udara yang dipenuhi lafal Jakarta yang baku. Rita tersenyum lebih lebar. Oh, Bima tidak bilang kalau Anda punya aksen yang unik. Dari mana asalnya? Kalau boleh tahu. Pertanyaan itu sederhana, tidak ada maksud jahat di baliknya. Tetapi bagi Anjani, rasanya seperti sebuah lampu sorot besar tiba-tiba menyorot tepat ke wajahnya, menelanjangi semua rasa tidak amannya. Saya dari Solo, Bu. Jawabnya, mencoba sekuat tenaga untuk mengucapkan kata Solo dengan benar menurut standar mereka, namun gagal. Logatnya tetap terdengar medok, hangat dan berayun seperti alunan musik gamelan. Saat itulah Bima muncul di sampingnya, meletakkan sebelah tangan di pinggang Anjani dengan gerakan yang tampak mesra bagi orang lain, tetapi terasa seperti cengkeraman dingin bagi Anjani. Ah, ini dia istri saya, kata Bima dengan tawa ringan yang terdengar dipaksakan. Ia menoleh ke arah Rita. Maksud Anjani, dia dari Solo, ucap Bima, mengulang nama kota itu dengan penekanan yang tajam dan lafal yang sempurna, seolah sedang mengoreksi kesalahan seorang anak kecil. Kadang-kadang logat daerahnya masih suka terbawa. Bu, maklum, belum lama di Jakarta. Ruangan seakan hening sesaat. Rita hanya tertawa kecil, tawa sopan yang tidak mencapai matanya. Oh, begitu. Tidak apa-apa. Kok, justru menarik. Lalu ia pamit untuk menyapa tamu lain, meninggalkan Anjani dan Bima dalam keheningan yang canggung. Panas menjalar di pipi Anjani. Ia merasa setiap pasang mata di ruangan itu kini menatapnya dengan kasihan, atau mungkin cemooh. Ia ingin lari, ingin menghilang di telan bumi. Cengkeraman tangan Bima di pinggangnya mengerat. Aku sudah bilang, kan? Coba kendalikan cara bicaramu. Bisiknya tajam,
Senyum masih terpampang di wajahnya untuk dilihat orang lain. Kamu membuatku malu. Setiap kata adalah belati. Anjani menunduk, menatap ujung sepatunya. Sisa malam itu ia lalui seperti robot. Ia tersenyum ketika harus tersenyum, mengangguk ketika harus mengangguk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, takut jika suaranya akan kembali mengkhianatinya. Makanan mewah di piringnya terasa seperti kertas, dan jus jeruknya terasa hambar. Perjalanan pulang terasa lebih menyiksa. Tidak ada radio yang menyala, hanya deru mesin mobil yang memecah kesunyian. Bima menyetir dengan rahang yang mengeras. Matanya lurus menatap jalanan. Anjani duduk diam di sampingnya, memeluk dirinya sendiri seolah kedinginan, padahal AC mobil tidak terlalu dingin. Begitu pintu apartemen tertutup di belakang mereka, topeng Bima langsung terlepas. Ia melempar kunci mobil ke atas meja dengan kasar. Suaranya memantul di ruangan yang sepi. Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan tadi? Desisnya, berbalik menghadap Anjani. Anjani tergagap. Aku hanya menjawab pertanyaan Bu Rita, Mas. Menjawab pertanyaan? Anjani, ini bukan arisan di kampungmu. Ini lingkungan kerjaku. Citra itu segalanya. Bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan klien untuk proyek miliaran kalau istriku sendiri bicaranya seperti itu? Suaranya meninggi, dipenuhi frustrasi. Tapi, ini caraku bicara. Aku tidak bisa mengubahnya dalam semalam, balas Anjani lirih. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Oh, jangan beri aku alasan itu, bentak Bima. Ini bukan soal tidak bisa, tapi tidak mau. Kamu tidak berusaha. Kamu nyaman dengan duniamu yang kecil itu. Dan kamu tidak peduli kalau itu menyeretku ke bawah. Kamu tahu betapa susahnya aku membangun semua ini? Aku bekerja siang malam agar kita bisa hidup seperti ini. Agar aku dihormati. Dan malam ini, di depan bosku, kamu menghancurkannya hanya dengan beberapa kalimat. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya menyugar rambutnya dengan kasar. Aku lelah, Anjani. Aku lelah harus terus-menerus merasa cemas setiap kali kamu membuka mulut. Aku lelah harus menerjemahkan ucapanmu agar orang lain mengerti. Aku lelah merasa malu. Kata, malu, itu diucapkan dengan penekanan yang begitu dalam, begitu tajam, hingga menusuk langsung ke jantung Anjani. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir tanpa suara di pipinya. Ia menatap suaminya, pria yang dulu berjanji akan mencintainya apa adanya. Pria yang dulu tertawa mendengar celotehannya yang medok dan menganggapnya menggemaskan. Pria itu kini telah hilang, digantikan oleh sosok asing yang menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Aku minta maaf. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya yang bergetar. Bima mendengus. Maaf tidak akan mengubah apapun. Ia berjalan menuju kamar tidur mereka, membanting pintu di belakangnya, meninggalkan Anjani berdiri sendirian di ruang tamu yang besar dan megah itu. Gema pintu yang dibanting terasa seperti titik akhir dari sesuatu yang penting. Malam itu, Anjani menangis dalam diam, merasa lebih sendirian daripada yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Suara yang dulu menjadi bagian dari dirinya kini terasa seperti sebuah kutukan. Sebuah aib yang harus ia sembunyikan. Dan di dalam keheningan apartemen mewah itu, ia mulai merasa dirinya perlahan-lahan menghilang. Hari-hari setelah pesta perusahaan itu berlalu dalam keheningan yang membeku. Apartemen mereka yang selalu terasa luas kini terasa seperti gua yang hampa, di mana setiap suara kecil, langkah kaki di lantai, bunyi piring yang diletakkan di meja, terdengar memekakan telinga. Bima menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Ia berangkat kerja sebelum Anjani bangun dan pulang larut malam ketika Anjani sudah berpura-pura tidur. Tidak ada lagi makan malam bersama. Tidak ada lagi percakapan ringan tentang bagaimana hari mereka berjalan. Bima seperti membangun sebuah dinding kaca yang tebal di antara mereka. Anjani bisa melihatnya, tetapi ia tidak bisa menyentuhnya. Setiap kali ia mencoba memulai percakapan, Bima akan menjawab dengan satu atau dua kata. Matanya terpaku pada layar ponsel atau laptopnya. Ponsel itu sendiri telah menjadi semacam perpanjangan tangannya. Sebuah benda misterius yang selalu ia letakkan dengan layar menghadap ke bawah di atas meja. Jika Anjani kebetulan lewat di belakangnya saat ia sedang mengetik, ia akan dengan cepat memiringkan layarnya, menyembunyikannya dari pandangan Anjani.
Rasa curiga mulai merayap di hati Anjani, dingin dan tidak menyenangkan. Ia mencoba menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Bima hanya sedang stres karena pekerjaan. Ia mencoba lebih keras. Ia memasak makanan favorit Bima, memastikan rumah selalu rapi dan bersih, menyambutnya dengan senyum meskipun hatinya terasa berat. Tetapi semua usahanya seolah menabrak dinding yang sama. Bima tidak memperhatikan, atau mungkin ia memilih untuk tidak memperhatikan. Suatu sore, ketika Anjani sedang membersihkan ruang kerja Bima, ia menemukan selembar tagihan kartu kredit yang tergeletak di bawah tumpukan dokumen. Ia tidak bermaksud mengintip, tetapi sebuah nama toko perhiasan ternama dan jumlah tagihan yang sangat besar menarik perhatiannya. Ia tahu tanggal transaksi itu. Itu adalah hari ulang tahunnya minggu lalu, hari di mana Bima hanya mengucapkan, "Selamat ulang tahun," sambil lalu sebelum bergegas pergi bekerja dan tidak memberinya apa-apa. Hatinya mencelos. Untuk siapa perhiasan mahal itu? Bisikan-bisikan keraguan itu semakin kencang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Aroma parfum wanita yang samar namun berbeda di kemeja Bima saat ia memasukkannya ke mesin cuci. Alasan? Rapat mendadak di akhir pekan, yang semakin sering terdengar. Cara Bima tersenyum sendiri saat menatap ponselnya. Semua potongan-potongan itu mulai membentuk sebuah gambar yang menakutkan. Sebuah gambar yang tidak berani Anjani lihat secara utuh. Puncaknya datang pada suatu Selasa siang yang terik. Anjani sedang sendirian di apartemen, mencoba mengisi kekosongan waktu dengan menonton televisi. Ia mengganti-ganti saluran tanpa minat, hingga akhirnya berhenti di sebuah program infotainment yang sedang heboh membahas kehidupan para selebriti. Biasanya ia akan langsung mengganti saluran, tidak tertarik pada gosip. Tetapi kali ini, sesuatu menahannya. Pembawa acara sedang berbicara dengan nada penuh semangat. Dan pemirsa, kabar panas kali ini datang dari aktris cantik Raline Adiwijaya. Setelah beberapa kali tertangkap kamera jalan berdua, tampaknya Raline sudah tidak malu-malu lagi memamerkan kekasih barunya, yang kabarnya adalah seorang pengusaha sukses. Lihat saja foto-foto eksklusif yang berhasil tim kami dapatkan ini. Layar televisi kemudian menampilkan serangkaian foto. Foto pertama menunjukkan seorang wanita yang sangat cantik. Raline, sang aktris, sedang tertawa lepas di sebuah kafe yang terlihat sangat mahal. Di sampingnya, seorang pria sedang menatapnya dengan tatapan memuja. Tangannya melingkari bahu sang aktris dengan posesif. Jantung Anjani seakan berhenti berdetak. Pria itu adalah Bima, suaminya. Dunia Anjani seakan runtuh dalam sekejap. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menatap layar tanpa berkedip, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Foto-foto itu terus berganti. Bima dan Raline keluar dari sebuah butik desainer. Bima menenteng beberapa tas belanjaan. Bima dan Raline di dalam mobil. Kepala Raline bersandar manja di bahu Bima. Di setiap foto, Bima tampak begitu bahagia, begitu santai. Senyumnya lebar dan tulus. Senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Anjani lihat ditujukan kepadanya. Pembawa acara terus berceloteh. "Wah, mesra sekali, ya?" Banyak yang bertanya-tanya siapa sosok pengusaha beruntung ini. Menurut sumber terpercaya kami, pria ini bernama Bima Arya Satya, seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kabarnya Bima ini sebenarnya sudah memiliki istri, loh. Kata-kata itu menghantam Anjani seperti sebuah tamparan keras. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan yang disembunyikan. Ini adalah sebuah penghinaan publik. Bima tidak hanya mengkhianatinya, ia memamerkan pengkhianatan itu kepada seluruh dunia, seolah status Anjani sebagai istrinya tidak berarti apa-apa. Rasa malu yang Bima tuduhkan padanya kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan 100 kali lipat. Ia mematikan televisi. Remote jatuh dari tangannya yang gemetar. Ruangan menjadi sunyi, tetapi di dalam kepalanya, suara pembawa acara itu terus terngiang, bercampur dengan suara tawa Raline dan citra senyum bahagia Bima. Ia teringat kembali pada malam pesta itu, pada penghinaan Bima tentang aksennya. Ia teringat pada tagihan kartu kredit, pada aroma parfum asing, pada ponsel yang selalu disembunyikan. Semuanya kini masuk akal dengan cara yang paling menyakitkan. Bima tidak hanya malu pada aksennya. Bima malu pada keseluruhan dirinya.
Ia malu memiliki istri yang dianggapnya kampungan, tidak sepadan dengan citra sukses yang sedang ia bangun. Dan ia telah menemukan penggantinya, Ralin. Seorang aktris yang cantik, terkenal, dan pandai berbicara. Seseorang yang bisa ia pamerkan dengan bangga di pesta-pesta mewah. Seseorang yang tidak akan pernah membuatnya malu. Anjani terduduk lemas di sofa. Tubuhnya terasa dingin. Ia tidak menangis. Air matanya seakan kering, habis oleh rasa syok dan sakit yang begitu dalam. Ia hanya menatap kosong ke depan, ke layar televisi yang kini hitam. Layar itu memantulkan bayangan dirinya. Seorang wanita dengan piyama rumah yang kusam, rambut yang diikat seadanya, dan mata yang kosong. Bayangan seorang istri yang baru saja menyadari bahwa pernikahannya adalah sebuah kebohongan, dan ia adalah satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa pertunjukan sudah lama berakhir. Bisikan-bisikan dari layar kaca itu telah menjadi sebuah proklamasi yang memekakan telinga tentang kegagalannya. Dan dalam kesunyian apartemen itu, Anjani merasa dirinya bukan hanya tidak terlihat, tetapi juga tidak pernah benar-benar ada. Waktu terasa berhenti. Anjani tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sofa itu, menatap layar televisi yang hitam legam. Mungkin 1 jam. Mungkin 3. Di luar jendela, langit Jakarta yang tadinya berwarna oranye kusam kini telah berubah menjadi ungu gelap, ditembus oleh ribuan cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Kota itu tidak pernah tidur, tidak peduli pada satu hati yang baru saja hancur di salah satu unit apartemen mewahnya. Rasa syok yang awalnya membuat tubuhnya kaku perlahan-lahan surut, digantikan oleh gelombang emosi yang bergejolak. Ada kemarahan yang membara, panas dan asam, membakar bagian belakang tenggorokannya. Marah pada Bima atas pengkhianatannya. Marah pada Ralin karena telah merebut suaminya. Dan yang paling dalam, marah pada dirinya sendiri. Marah karena ia begitu buta, begitu naif. Marah karena ia membiarkan dirinya diremehkan begitu lama, membiarkan suaranya dikecilkan hingga nyaris tak terdengar. Lalu datang gelombang kesedihan, begitu besar dan kuat hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Kesedihan atas hilangnya cinta yang pernah ia yakini nyata. Kesedihan atas janji-janji pernikahan yang kini terasa seperti lelucon pahit. Ia teringat hari pernikahan mereka, saat Bima menatapnya dengan mata berbinar dan berjanji akan selalu menjaganya, menerima segala kurang dan lebihnya. Di mana pria itu sekarang? Apakah pria itu pernah benar-benar ada? Atau hanya ilusi yang ia ciptakan dalam benaknya sendiri? Ia bangkit dari sofa. Langkahnya gontai seperti orang tua. Ia berjalan mengelilingi apartemen itu, menyentuh benda-benda yang dulu terasa familiar, tetapi kini terasa asing. Meja makan kayu jati tempat mereka jarang sekali makan bersama. Sofa kulit empuk tempat Bima biasa menonton pertandingan bola sementara ia meringkuk di ujungnya, membaca buku. Foto pernikahan mereka dalam bingkai perak di atas nakas. Senyum mereka tampak begitu tulus, begitu penuh harapan. Kini foto itu terlihat seperti sebuah ejekan. Ia menunggu. Setiap suara lift yang berhenti di lantai mereka membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap deru mobil di kejauhan membuatnya menahan napas. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan. Ia tidak tahu apa yang ingin ia dengar. Ia hanya tahu bahwa keheningan ini harus dipecahkan. Kebohongan ini harus diakhiri. Malam ini juga. Akhirnya, lewat tengah malam, ia mendengar suara kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu. Pintu terbuka, dan Bima melangkah masuk. Ia tampak lelah, tetapi ada sisa-sisa senyum di wajahnya. Ia bahkan sedang bersenandung kecil, sebuah lagu pop yang sedang populer. Ia tidak langsung melihat Anjani yang berdiri di kegelapan ruang tengah. Ia melepas sepatunya, meletakkan tas kerjanya, dan melonggarkan dasinya. "Kok belum tidur?" tanyanya santai. Akhirnya menyadari kehadiran Anjani. Ia menyalakan lampu, dan cahaya terang itu seolah menelanjangi ketegangan di antara mereka. Anjani tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menatap Bima dengan tatapan yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. Tatapan yang dingin, kosong, dan sangat tajam. "Aku melihatmu di televisi hari ini," katanya. Suaranya serak, tetapi stabil. Tidak ada getaran. Tidak ada isak tangis. Hanya pernyataan fakta yang datar. Senyum di wajah Bima langsung lenyap. Ia tampak terkejut sesaat.
sebelum ekspresinya berubah menjadi jengkel. "Oh, itu," katanya, mencoba terdengar acuh tak acuh. "Kamu tahu kan acara gosip itu isinya sampah semua. Jangan percaya hal-hal murahan seperti itu." "Fotonya tidak terlihat seperti sampah, Bima," lanjut Anjani, nadanya masih sama datarnya. "Kau tertawa. Kau memeluknya. Kau terlihat bahagia. Kebahagiaan yang sudah lama tidak kulihat." Bima mendengus, menghindari tatapan Anjani. "Itu hanya teman. Ralin itu teman. Rekan kerja. Kami kebetulan bertemu di kafe. Dan wartawan bodoh itu membesar-besarkannya. Kamu tahu sendiri dunia hiburan seperti apa." "Teman?" Anjani tertawa, tetapi suaranya terdengar kering dan pahit. "Teman yang kau belikan perhiasan mahal di hari ulang tahun istrimu? Teman yang aroma parfumnya menempel di kemejamu? Teman yang membuatmu tersenyum pada ponselmu seperti orang bodoh dan pulang larut setiap malam?" Setiap pertanyaan adalah sebuah tuduhan, dan Bima mulai tampak terpojok. Pertahanannya runtuh. Rasa jengkelnya berubah menjadi kemarahan yang dingin. Ia berhenti berpura-pura. "Oke, baiklah. Kamu mau tahu yang sebenarnya?" katanya. Suaranya kini meninggi. "Ya, aku bersama Ralin. Dan aku tidak menyesalinya." Pengakuan itu, begitu lugas dan tanpa penyesalan, terasa lebih menyakitkan daripada 1000 foto di televisi. Napas Anjani tercekat. "Kenapa?" bisiknya. Pertanyaan yang paling ditakutinya. Bima menatapnya tajam, dan semua kekecewaan dan rasa malu yang selama ini ia pendam tumpah ruah dalam tatapan dan kata-katanya. "Kenapa? Kamu benar-benar bertanya kenapa? Anjani? Coba lihat dirimu. Lalu lihat aku. Lihat di mana aku bekerja. Dengan siapa aku bergaul. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangiku. Seseorang yang bisa berdiri di sampingku dengan kepala tegak. Bukan seseorang yang harus selalu kusembunyikan di belakang. Aku lelah. Anjani. Aku benar-benar lelah." Ia mulai berjalan mondar-mandir, seperti singa dalam kandang. "Aku lelah harus mengajarimu cara memegang garpu dan pisau dengan benar. Aku lelah harus memilihkan bajumu agar kamu tidak terlihat salah kostum. Dan demi Tuhan, aku paling lelah mendengar aksenmu itu." Ia berhenti dan menunjuk Anjani dengan jarinya. "Suaramu itu. Aksen medokmu yang kampungan itu. Setiap kali kamu bicara di depan teman-temanku, rasanya aku ingin tenggelam ke dalam tanah. Itu adalah pengingat konstan dari mana aku berasal. Sesuatu yang sudah berusaha keras aku tinggalkan. Aku tidak butuh itu dalam hidupku." Kata-kata itu menghujam Anjani tanpa ampun. Setiap suku katanya terasa seperti pecahan kaca yang merobek kulitnya. Jadi ini intinya. Bukan hanya soal penampilan atau perilaku. Ini soal jati dirinya. Asal-usulnya, suaranya. "Ralin," lanjut Bima. Suaranya sedikit melunak saat menyebut nama itu. "Dia berbeda. Dia mengerti duniaku. Dia cerdas. Dia berkelas. Dia tahu bagaimana berbicara. Saat aku bersamanya, aku merasa bangga. Aku merasa menjadi versi terbaik dari diriku. Dia adalah masa depanku." Kemudian, ia mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan sisa-sisa dunia Anjani. "Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Anjani, ini sudah berakhir. Aku mau kita cerai." Dan saat itulah pertahanan Anjani akhirnya runtuh. Bendungan air mata yang sedari tadi ia tahan kini jebol. Isak tangis yang pilu keluar dari tenggorokannya. Suara dari patah hati yang paling dalam. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Tubuhnya bergetar hebat. Dunianya, pernikahannya, harga dirinya. Semuanya telah pecah berderai menjadi kepingan-kepingan yang tidak mungkin bisa disatukan kembali. Bima menatapnya sejenak. Ada sekelebatan rasa kasihan di matanya, tetapi dengan cepat hilang, digantikan oleh ekspresi ketetapan hati yang dingin. Ia berbalik, berjalan ke kamar tidur, dan mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Suara ritmis dari pakaian yang dilempar ke dalam koper menjadi satu-satunya suara selain isak tangis Anjani yang memenuhi apartemen mewah yang kini terasa seperti kuburan. Pagi datang tanpa warna. Cahaya matahari yang menyusup melalui celah tirai jendela yang mahal hanya menyoroti debu-debu yang berterbangan di udara dan kekosongan yang memekakan.
Bima sudah pergi. Separuh lemari pakaian kosong. Rak di kamar mandi hanya menyisakan produk-produk milik Anjani. Kepergiannya begitu rapi, begitu efisien, seolah ia hanya memindahkan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Tidak ada surat, tidak ada pesan, hanya keheningan yang memuakan. Anjani tidak tidur semalaman. Ia tetap berada di posisi yang sama di lantai ruang tengah, sampai kakinya terasa kram dan dinginnya marmer meresap ke tulang-tulangnya. Ketika fajar menyingsing, ia bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa sakit semua, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ia berjalan seperti mayat hidup melewati ruangan-ruangan yang kini terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Setiap sudut apartemen meneriakkan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Ia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Tempat ini, yang pernah ia anggap sebagai rumah, kini terasa seperti monumen kegagalannya. Dinding-dindingnya seakan berbisik mengejeknya. Gaun-gaun mahal di lemari seolah menertawakannya. Ia harus pergi. Dengan energi yang tersisa, ia mengambil sebuah tas ransel tua dari dasar lemari. Ia tidak menyentuh koper-koper mewah pemberian Bima. Ia membuka lemari pakaiannya, melewati deretan gaun sutra, blus desainer, dan rok-rok mahal. Tangannya meraih beberapa potong daster batik sederhana, kaos oblong, dan celana kain yang sudah lama tidak ia pakai. Pakaian dari kehidupannya sebelum Bima. Ia memasukkannya ke dalam tas. Ia tidak mengambil perhiasan apapun, kecuali sebuah cincin kawin tipis yang masih melingkar di jari manisnya. Dengan ragu, ia melepaskannya dan meletakkannya di atas meja rias, tepat di samping bekas tempat kotak jam tangan Bima biasa tergeletak. Itu adalah satu-satunya perpisahan yang ia berikan. Ia memesan taksi online menuju stasiun kereta. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung Jakarta yang menjulang tinggi untuk terakhir kalinya. Ia merasa seperti seorang pengungsi yang melarikan diri dari medan perang. Perang yang tidak pernah ia mulai dan tidak mungkin ia menangkan. Di stasiun, hiruk-pikuk orang terasa kontras dengan kekosongan di dalam dirinya. Ia membeli tiket kereta kelas ekonomi menuju Solo. Ia ingin merasakan lagi kursi yang sedikit keras, berdesakan dengan orang-orang biasa yang berbicara dengan aneka logat daerah tanpa rasa malu. Ia ingin kembali ke dunianya. Perjalanan kereta selama 8 jam itu adalah sebuah transisi. Pemandangan gedung beton perlahan berganti menjadi hamparan sawah hijau yang menenangkan. Kecepatan kereta seolah melambat seiring dengan pemandangan yang semakin sederhana. Anjani hanya duduk diam, menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya yang kacau perlahan-lahan mengendap. Ketika ia akhirnya tiba di rumah keluarganya di sebuah sudut kota Solo yang tenang, ia disambut dengan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak ada pertanyaan yang menghakimi, hanya pelukan erat dari ibunya dan tatapan penuh pengertian dari ayahnya. Mereka sepertinya sudah tahu, mungkin dari nada suaranya yang pecah saat ia menelepon dari stasiun tadi. Di dalam kamar masa kecilnya yang sederhana, dengan dinding yang masih ditempeli poster-poster lama, Anjani akhirnya membiarkan dirinya hancur sepenuhnya. Minggu-minggu pertama adalah kabut kesedihan. Ia lebih banyak tidur, seolah mencoba melarikan diri dari kenyataan dalam lelapnya. Ia kehilangan nafsu makan. Ia akan duduk di teras belakang berjam-jam, menatap pohon mangga di halaman tanpa benar-benar melihatnya. Kata-kata Bima terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Kampungan. Membuatku malu. Aku mau cerai. Setiap kata mengikis sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia merasa tidak berharga, rusak, dan cacat. Suaranya sendiri, yang dulu mengalir alami, kini terasa tersangkut di tenggorokan. Ia menjadi pendiam, takut jika logatnya akan mengingatkan dirinya sendiri pada alasan ia dicampakkan. Suatu sore, dalam kebosanan dan keputusasaan, ia membuka ponselnya, sesuatu yang telah ia hindari selama berminggu-minggu. Ia membuka media sosial, dan algoritma yang tidak berperasaan itu masih menjejalkan berita-berita tentang kehidupan Jakarta. Ia melihat sekilas foto Bima dan Ralin di sebuah acara pemutaran film perdana, tampak serasi dan bahagia. Rasa sakit itu kembali menusuk, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah rasa sakit itu, ada sebuah bara api kecil yang menyala. Sebuah kemarahan yang dingin. Sebuah percikan pemberontakan.
Ia terus menggulir layar tanpa tujuan, hingga sebuah iklan kecil menarik perhatiannya. Iklan itu bukan untuk produk kecantikan atau busana terbaru. Gambarnya sederhana, hanya siluet seseorang yang berdiri di depan mikrofon. Tulisannya berbunyi, "Kelas Pengembangan Diri O Public Speaking Anugerah. Temukan suaramu, temukan kekuatanmu. Ubah rasa takut menjadi percaya diri." Lokasi kelasnya di Yogyakarta, tidak terlalu jauh dari Solo. Anjani berhenti menggulir. Public speaking, berbicara di depan umum. Hal yang paling ia takuti. Hal yang menjadi sumber penghinaannya. Ironis sekali. Ia hampir saja menertawakan ide itu dan melanjutkan menggulir. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia menatap iklan itu lama sekali. Temukan suaramu. Bima telah merenggut suaranya, membuatnya merasa bahwa suaranya adalah sebuah aib. Bima mengatakan suaranya adalah kelemahannya. Bagaimana jika Bima salah? Bagaimana jika ia bisa membuktikan, bukan kepada Bima, tetapi kepada dirinya sendiri, bahwa suaranya bukanlah kutukan? Sebuah gagasan gila dan menakutkan mulai terbentuk di benaknya. Ini bukan tentang memenangkan Bima kembali. Pintu itu sudah tertutup rapat dan terkunci selamanya. Ini tentang memenangkan dirinya kembali. Ini tentang memungut kepingan-kepingan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ini tentang mengambil racun yang telah disuntikan ke dalam dirinya dan mengubahnya menjadi penawar. Tangannya gemetar saat ia mengetuk tautan pendaftaran. Sebuah formulir online muncul di layarnya. Nama, alamat, nomor telepon. Ia mengisinya dengan ragu. Lalu ia sampai di kolom terakhir. Sebuah tombol virtual berwarna biru dengan tulisan, "Kirim pendaftaran." Ia ragu-ragu. Rasa takut itu kembali mencengkeramnya. Suara Bima yang mengejek kembali terdengar di kepalanya. Ia hampir menutup halaman itu. Tetapi kemudian, ia melihat bayangannya sendiri di layar ponsel yang gelap. Bayangan seorang wanita dengan mata yang bengkak dan tatapan yang kalah. Ia tidak mau menjadi wanita itu selamanya. Dengan napas yang tertahan, Anjani mengangkat jarinya dan menekan tombol, "Kirim pendaftaran." Sebuah tindakan kecil di dalam sunyinya kamar tidur masa kecilnya. Tetapi baginya, rasanya seperti sebuah deklarasi perang. Perang melawan rasa takutnya, perang melawan suara-suara di kepalanya, dan perang untuk merebut kembali dirinya sendiri. Itu adalah langkah pertama. Langkah untuk memungut kembali kepingan-kepingan suaranya yang telah pecah berderai. Perjalanan kereta dari Solo ke Yogyakarta terasa berbeda dari perjalanan pulangnya tempo hari. Jika dulu ia merasa seperti seorang buronan yang melarikan diri, kini ia merasa seperti seorang prajurit yang berjalan ragu-ragu menuju medan pertempuran pertamanya. Setiap putaran roda kereta di atas rel seolah membisikkan keraguan ke dalam benaknya. Untuk apa kau lakukan ini? Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Suara Bima, dingin dan penuh cemooh, kembali menggema di kepalanya. Anjani memeluk tas ranselnya erat-erat, seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di lautan kecemasan. Ia tiba di lokasi kursus, sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang cat putihnya sudah sedikit mengelupas. Tempat itu jauh dari kesan mewah atau korporat. Di dalamnya, udaranya terasa sejuk dan tenang. Ruang kelasnya tidak besar, hanya berisi sekitar 15 kursi yang disusun membentuk huruf U, sebuah papan tulis putih, dan sebuah panggung kayu kecil di sudut ruangan. Sederhana dan tidak mengintimidasi. Ada sekitar 12 orang lain di sana. Seorang mahasiswa yang tampak pemalu yang terus-menerus menunduk menatap sepatunya. Sepasang ibu-ibu pemilik usaha catering yang saling berbisik gugup. Seorang pria muda berkemeja rapi yang jelas seorang pegawai kantor yang ingin meningkatkan karir. Mereka semua tampak sama seperti dirinya. Cemas, penuh harap, dan sedikit takut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anjani merasa tidak sendirian dalam ketidaksempurnaannya. Lalu seorang pria masuk ke dalam ruangan. Usianya mungkin menjelang 50. Perawakannya sedang, dengan rambut yang sudah mulai memutih di bagian pelipis. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang sederhana dan celana katun. Senyumnya ramah dan menenangkan. Ia tidak terlihat seperti motivator berapi-api yang sering Anjani lihat di televisi. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya tenang dan dalam, dengan aksen Jawa yang halus dan berwibawa. "Selamat datang di kelas anugerah.
Saya Widi, dan saya akan menjadi teman belajar Anda selama beberapa minggu ke depan. Ia tidak menyebut dirinya guru atau instruktur, tetapi teman belajar. Kata pilihan yang sederhana itu langsung meruntuhkan sebagian kecil dari dinding pertahanan Anjani. Pak Widi kemudian menjelaskan filosofi kelasnya. Ia berbicara tentang komunikasi bukan sebagai teknik untuk memanipulasi, tetapi sebagai jembatan untuk menghubungkan hati. Ia berbicara tentang suara bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai cerminan jiwa. Anjani mendengarkan dengan saksama. Setiap kata terasa seperti balsam yang dioleskan pada luka lamanya. Lalu tibalah saat yang paling ia takuti. Baik, mari kita mulai dengan saling mengenal, kata Pak Widi sambil tersenyum. Saya ingin masing-masing dari Anda maju ke depan, dan cukup ceritakan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan satu hal yang paling Anda sukai. Jantung Anjani langsung berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia melihat satu persatu peserta maju ke depan. Ada yang berbicara dengan gagap, ada yang suaranya bergetar, ada yang lupa apa yang harus dikatakan. Pak Widi hanya mendengarkan dengan sabar, mengangguk, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus setiap kali seseorang selesai. Akhirnya, tibalah giliran Anjani. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Setiap langkah dari kursinya ke depan panggung terasa sangat berat. Ia berdiri di sana, di depan 11 pasang mata orang asing dan satu pasang mata Pak Widi yang teduh. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat. Bayangan pesta perusahaan itu, tatapan merendahkan dari Bima, semuanya kembali berkelebat di benaknya. Ia mencoba lagi, menarik napas dalam-dalam. Nah, nama saya, Anjani. Suaranya keluar seperti bisikan, serak dan gemetar. Aksen medoknya terasa begitu pekat, begitu salah di telinganya sendiri. Saya, dari Solo. Saya suka. Ia berhenti. Otaknya kosong. Ia tidak bisa memikirkan satu hal pun yang ia sukai. Ia merasa bodoh, menyedihkan. Ia ingin menangis. Ia hanya menunduk, menatap lantai, berharap lantai itu akan terbelah dan menelannya. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya kembali ke tempat duduknya dengan wajah memerah karena malu. Ia merasa telah gagal total bahkan sebelum memulai. Setelah semua peserta selesai, Pak Widi berdiri di depan kelas. Anjani menguatkan dirinya, menunggu kritik atau mungkin tatapan kasihan. Tetapi Pak Widi justru tersenyum. Terima kasih semuanya, katanya. Saya tahu itu tidak mudah. Langkah pertama selalu menjadi yang paling sulit. Hari ini, saya mendengar 12 suara yang berbeda. 12 musik yang unik. Ia berhenti sejenak. Matanya berkeliling menatap setiap peserta, dan akhirnya berhenti pada Anjani. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang suara. Seringkali kita diajarkan bahwa ada cara bicara yang benar dan salah. Ada aksen yang baik dan yang buruk. Saya tidak setuju. Lanjutnya, suara itu bukan hanya tentang kata-kata yang keluar dari mulut. Suara itu adalah musik dari jiwa kita. Setiap logat, setiap aksen, setiap intonasi, itu bukan kekurangan. Itu adalah nada yang unik dalam melodi hidup kalian. Itu adalah cerita tentang dari mana kalian berasal, siapa orang tua kalian, di mana kalian dibesarkan. Anjani mengangkat kepalanya, terpaku pada kata-kata itu. Pak Widi menatap lurus ke arah Anjani, senyumnya lembut. Anjani, panggilnya dengan lembut. Saat kamu bicara tadi, saya tidak mendengar sebuah kesalahan. Saya mendengar kehangatan. Saya mendengar Solo. Aksenmu itu seperti pelukan hangat di pagi yang dingin. Jangan pernah berpikir untuk menghilangkannya. Anjani tertegun. Air mata menggenang di matanya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan atau malu. Itu adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat yang telah ia pikul selama bertahun-tahun tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Tugas kita di sini bukan untuk menjadi orang lain. Pak Widi melanjutkan, kini berbicara kepada seluruh kelas. Tugas kita adalah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, tugasmu, Anjani, bukan untuk menghilangkan aksenmu,
tetapi untuk menguasainya. Pelajari napasmu agar suaramu bisa keluar dengan lebih mantap. Pelajari posturmu agar kehadiranmu terasa lebih kuat. Pelajari cara bercerita agar kehangatan dalam suaramu bisa menyentuh hati pendengarmu. Jadikan itu kekuatan terbesarmu, bukan kelemahanmu. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri Anjani berubah. Ia mulai melihat dirinya dan suaranya dengan cara yang sama sekali baru. Ia mengikuti setiap sesi dengan penuh semangat. Ia belajar teknik pernapasan diafragma, merasakan bagaimana udara yang terkontrol bisa membuat suaranya yang gemetar menjadi lebih stabil. Ia belajar untuk berdiri tegak, dengan bahu tegap dan kepala terangkat, merasakan bagaimana postur tubuh bisa memengaruhi kepercayaan dirinya. Ia berlatih tanpa lelah. Di kamar kosnya yang kecil di Yogyakarta, ia akan berdiri di depan cermin, mengucapkan artikulasi Aiweo berulang-ulang. Ia membaca puisi-puisi Sapardi Djoko Damono dengan suara keras, mencoba menjiwai setiap kata, membiarkan aksen medoknya memberi warna dan emosi pada baris-baris puisi itu. Ia merekam suaranya sendiri di ponsel dan mendengarkannya kembali, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengenali nadanya, ritmenya, melodinya. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Kelas public speaking itu telah menjadi jangkar bagi Anjani. Setiap Selasa dan Jumat sore, ia akan menempuh perjalanan dari Solo ke Yogyakarta dengan semangat yang baru. Ruangan kelas yang sederhana itu telah menjadi dunianya. Sebuah laboratorium tempat ia bereksperimen dengan suaranya, membangun kembali kepercayaan dirinya bata demi bata. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Anjani yang pemalu dan bersuara medok, istri seorang manajer yang gagal. Ia adalah Anjani, seorang murid yang tekun, seorang teman yang suportif, seorang pencerita. Ia sudah bisa mengendalikan napasnya saat gugup. Ia sudah tahu bagaimana cara memproyeksikan suaranya hingga ke sudut terjauh ruangan tanpa harus berteriak. Yang terpenting, ia sudah berdamai dengan aksennya. Ia telah belajar bahwa aksen itu, jika dipadukan dengan ketulusan dan teknik yang benar, bisa menjadi daya tarik yang luar biasa. Pak Widi sering memujinya, mengatakan bahwa Anjani punya bakat alami untuk membuat orang merasa nyaman dan terhubung. Menjelang akhir kursus, Pak Widi mengumumkan proyek final mereka. Sebagai puncak dari pembelajaran kita, katanya dengan mata berbinar, kelas kita akan menyelenggarakan sebuah acara amal sederhana. Sebuah panggung gembira untuk anak-anak di panti asuhan Kasih Bunda. Kita akan menggalang dana untuk buku dan peralatan sekolah mereka. Semua peserta tampak antusias. Mereka langsung membagi tugas. Ada yang mengurus konsumsi, ada yang mendekorasi, ada yang menjadi penanggung jawab acara. Anjani berharap mendapat tugas di belakang panggung, mungkin membantu menata buku-buku sumbangan atau menyiapkan bingkisan. Namun, takdir berkata lain. Untuk pembawa acara, kata Pak Widi sambil melihat daftar di tangannya. Saya rasa kombinasi antara semangat dari Mas Danu dan kehangatan dari Mbak Anjani akan menjadi perpaduan yang sempurna. Jantung Anjani seakan jatuh ke perutnya. Pembawa acara? Menjadi MC? Di depan audiens sungguhan? Semua rasa takut yang sudah berhasil ia tekan kini kembali merayap naik. Saya, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Kembali ke dirinya yang dulu. Saya tidak yakin saya bisa. Danu, pemuda pegawai kantor yang dulu kaku kini sudah lebih luwes, menepuk pundaknya. Bisa, Mbak. Kita latihan bareng. Pasti seru. Teman-teman yang lain ikut menyemangati. Malamnya, Anjani tidak bisa tidur. Ia merasa Pak Widi telah melakukan kesalahan. Ini terlalu cepat, terlalu besar baginya. Bagaimana jika ia gagap di atas panggung? Bagaimana jika ia mempermalukan seluruh kelas? Keesokan harinya, ia menemui Pak Widi setelah kelas selesai. Pak, saya benar-benar tidak sanggup, katanya dengan putus asa. Pak Widi menatapnya dengan sabar. Anjani, lihat saya. Ingat hari pertama kamu datang ke sini? Kamu hampir tidak bisa mengucapkan namamu sendiri. Sekarang lihat dirimu. Kamu bisa bercerita. Kamu bisa membuat orang tertawa. Kamu bisa membuat orang terharu. Saya tidak memilihmu karena kasihan. Saya memilihmu karena kamu mampu. Ini bukan panggung untuk menghakimimu. Ini panggung untukmu berbagi kehangatan. Percayalah pada dirimu sendiri.
Seperti saya percaya padamu. Kata-kata Pak Widi, yang diucapkan dengan keyakinan penuh, berhasil meredakan kepanikannya. Ia memutuskan untuk menghadapi tantangan itu. Selama seminggu penuh, ia dan Danu berlatih tanpa henti. Mereka menyusun naskah, berlatih transisi, dan mencoba membangun chemistry. Hari H pun tiba. Acara diadakan di sebuah pendopo komunitas yang sederhana. Panggungnya tidak tinggi, hanya dilapisi karpet merah tipis. Dekorasinya berupa balon warna-warni dan spanduk bertuliskan, "Panggung Gembira," yang dibuat dari karton. Penontonnya adalah warga sekitar, beberapa donatur lokal, dan tentu saja, sekitar 30 anak panti asuhan yang duduk di barisan paling depan dengan wajah-wajah penuh harap. Suasananya jauh dari glamor, tetapi penuh dengan ketulusan. Di belakang panggung, Anjani merasa mual. Tangannya dingin dan berkeringat. Ia meremas-remas naskah di tangannya sampai sedikit lecek. Danu mencoba menenangkannya dengan lelucon, tetapi tidak terlalu berhasil. Lalu tiba saatnya. Nama mereka dipanggil. Dengan lutut gemetar, Anjani melangkah ke atas panggung. Lampu sorot yang tidak terlalu terang terasa menyilaukan. Ia melihat lautan wajah di depannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat semua teknik yang telah ia pelajari. Danu membuka acara dengan sapaan yang penuh semangat. Lalu tiba giliran Anjani. Ia membuka mulutnya, dan suara yang keluar sedikit bergetar. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Ia berhenti sejenak, mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Tetapi kemudian, matanya bertemu dengan mata seorang gadis kecil di barisan depan. Gadis kecil itu menatapnya dengan senyum ompong yang begitu tulus. Seketika, sesuatu dalam diri Anjani bergeser. Ia teringat kata-kata Pak Widi. Ini bukan tentang dirinya. Ini tentang mereka. Tentang anak-anak ini. Ia menarik napas lagi. Kali ini lebih tenang. Ia melepaskan ketegangannya. Ia tersenyum. Senyum yang benar-benar datang dari hati. "Sugeng Sonten," katanya lagi. Kali ini menggunakan sapaan Jawa yang akrab, membiarkan aksennya mengalir alami. Rasanya senang sekali melihat wajah-wajah ceria di sini. Hari ini, kita tidak hanya akan bersenang-senang, tapi kita juga akan berbagi mimpi bersama anak-anak hebat dari panti asuhan Kasih Bunda. Suaranya kini mantap dan hangat. Ketulusannya terpancar. Penonton merespons dengan tepuk tangan yang meriah. Sejak saat itu, Anjani seolah menemukan alurnya. Ia dan Danu memandu acara dengan begitu padu. Anjani menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah ia tahu ada. Ia bisa melontarkan lelucon spontan saat ada jeda teknis. Ia bisa berbicara dengan nada yang begitu lembut dan menyentuh saat memperkenalkan anak panti yang akan membacakan puisi. Ia bahkan turun dari panggung dan mengajak anak-anak bernyanyi bersama. Ia tidak lagi bersembunyi di balik naskah. Ia berinteraksi. Ia terhubung. Di salah satu sudut ruangan, di antara para donatur, duduk seorang wanita berusia akhir 30-an. Namanya Santi. Ia adalah manajer program di sebuah stasiun TV lokal di Yogyakarta. Ia datang karena Pak Widi, teman lamanya, yang mengundangnya. Awalnya ia hanya berniat datang sebentar untuk menunjukkan dukungan. Tetapi kini, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok pembawa acara wanita di atas panggung. Ia bukan presenter TV yang terpoles. Ia tidak punya lafal Jakarta yang sempurna. Tetapi ia punya sesuatu yang lebih langka, autentisitas. Ia punya kemampuan untuk membuat semua orang di ruangan itu, dari pejabat lokal hingga anak-anak panti, merasa dilihat dan dihargai. Gayanya yang hangat dan cawani terasa begitu nyata. Bu Santi, yang sedang pusing mencari konsep baru untuk program budaya dan kuliner, merasa seperti baru saja menemukan bongkahan emas. Setelah acara selesai dengan sukses besar, Anjani merasa luar biasa lelah tetapi juga luar biasa bahagia. Ia dikelilingi oleh teman-temannya yang memberinya selamat. Saat itulah Pak Widi menghampirinya, bersama Bu Santi. "Anjani, kenalkan, ini Bu Santi, teman lama saya," kata Pak Widi. "Selamat, ya, Mbak Anjani. Penampilanmu luar biasa," kata Bu Santi sambil tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. "Saya sangat terkesan.
Gaya bicara Mbak Anjani itu sangat tulus. Kami di stasiun TV sedang menyiapkan program baru tentang budaya dan kuliner Jawa. Kami butuh pembawa acara yang bisa menyatu dengan suasana, bukan terasa seperti tamu. Saya rasa Anda punya bakat itu. Anjani hanya bisa mengerjapkan matanya. Tidak yakin ia salah dengar. Bu Santi kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasnya. Ini bukan janji, tapi saya ingin mengundang Mbak Anjani untuk datang ke kantor kami minggu depan. Untuk ikut screen test. Mau. Anjani menatap kartu nama di tangan Bu Santi, lalu menatap Pak Widi yang memberinya senyuman penuh dukungan. Tawaran audisi di stasiun televisi. Dunia yang dulu terasa begitu jauh, dunia yang dihuni oleh orang-orang seperti Ralin, kini membuka pintunya sedikit untuknya. Ia masih belum bisa berkata-kata. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menerima kartu nama itu. Rasanya berat dan nyata. Sebuah panggung baru, sebuah harapan yang tidak pernah berani ia impikan, kini terhampar di hadapannya. Jarak antara Yogyakarta dan Jakarta tidak hanya diukur dalam kilometer. Jarak itu adalah sebuah dimensi yang berbeda, sebuah alam semesta yang paralel. Sementara Anjani sedang memungut kepingan harga dirinya di sebuah kelas sederhana, Bima sedang menenggelamkan dirinya dalam surga palsu yang telah ia bangun di ibu kota. Ia tinggal bersama Ralin di sebuah unit apartemen penthouse yang menghadap langsung ke jantung kawasan bisnis Sudirman. Jendelanya yang setinggi dinding membingkai pemandangan kota yang berkelip seperti permata yang tumpah. Sebuah pemandangan yang setiap pagi ia tatap dengan rasa bangga yang membuncah. Inilah puncaknya, pikirnya. Inilah hadiah dari semua kerja keras dan keputusan-keputusan sulit yang telah ia ambil. Kehidupannya kini adalah sebuah panggung pertunjukan yang tak pernah usai. Setiap akhir pekan diisi dengan acara pemutaran film perdana, pembukaan butik desainer, atau pesta privat di atap gedung-gedung tertinggi. Blitz kamera menjadi musik latarnya. Ia belajar untuk tersenyum miring dengan cara yang tepat saat paparazzi membidiknya, melingkarkan lengannya dengan posesif di pinggang Ralin yang ramping. Ia adalah pasangan dari Ralin Adiwijaya, sang aktris. Status itu sendiri adalah sebuah mata uang, sebuah tiket masuk ke lingkaran paling elit yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Namun, surga seringkali hanya indah jika dilihat dari luar. Di balik pintu apartemen mereka yang berat dan kedap suara, kilaunya seringkali meredup. Pagi hari tidak diisi dengan obrolan hangat di atas secangkir kopi. Pagi hari adalah saat Ralin, dengan wajah masih tertutup masker tidur sutra, meraih ponselnya bahkan sebelum membuka mata sepenuhnya. Jarinya akan menari di atas layar, menggulir media sosial dengan kecepatan kilat, memeriksa jumlah likes pada postingan terakhirnya, membaca komentar para penggemar, dan yang terpenting, membedah setiap kata dalam ulasan kritikus film tentang aktingnya. Dasar kritikus gagal. Dia bilang ekspresiku kurang mendalam di adegan menangis. Apa dia pikir gampang menangis sambil terlihat cantik di depan kamera? Gerutunya suatu pagi, melempar ponselnya ke atas kasur dengan kesal. Bima, yang sedang mencoba membahas strategi penting untuk rapatnya hari itu, hanya bisa menghela napas. Sayang, aku ada presentasi besar hari ini dengan klien dari Jepang. Iya, bagus. Potong Ralin. Matanya sama sekali tidak menoleh dari layar tablet yang kini sudah ada di tangannya, tempat ia menonton ulang adegan yang dikritik itu. Aduh, asistenku mana, sih? Aku ada janji perawatan wajah jam 10. Komunikasi mereka seringkali berjalan di dua rel yang berbeda, tidak pernah bertemu. Bima mendapati dirinya semakin sering berbicara kepada punggung Ralin, atau kepada pantulan dirinya di kacamata hitam mahal milik kekasihnya itu. Ralin hidup di dunianya sendiri, sebuah dunia yang berpusat pada citra, popularitas, dan validasi dari jutaan orang asing. Tidak ada ruang di sana untuk mendengarkan keluh kesah seorang manajer tentang target penjualan atau politik kantor. Gaya hidup Ralin juga menuntut harga yang sangat mahal. Ia menganggap tas seharga mobil sebagai kebutuhan pokok dan liburan spontan ke Bali sebagai cara untuk melepas stres. Bima, yang terperangkap dalam gengsi dan keinginannya untuk membuktikan bahwa ia mampu, berusaha mengimbanginya. Ia menggunakan bonusnya hingga tetes terakhir, bahkan mulai mengambil risiko-risiko finansial yang tidak perlu di pekerjaannya, berharap bisa mendapatkan komisi yang lebih besar. Tekanan itu menumpuk tanpa ia sadari,
seperti uap dalam sebuah panci presto. Kadang-kadang, di tengah malam saat Ralin sudah tertidur pulas setelah lelah menghadiri sebuah acara, Bima akan berdiri di dekat jendela, menatap kota yang tidak pernah tidur. Dalam keheningan itu, sekelebat rasa sepi yang aneh akan menyergapnya. Ia merasa seperti seorang aktor yang lupa melepas kostumnya. Ia dikelilingi kemewahan, tetapi hatinya terasa hampa. Sesekali, tanpa ia inginkan, kenangan tentang Anjani akan muncul. Kenangan tentang bagaimana Anjani akan membuatkannya teh jahe hangat saat ia pulang kerja karena lelah. Atau bagaimana Anjani akan mendengarkannya dengan penuh perhatian saat ia mengeluh tentang bosnya, meskipun mungkin Anjani tidak mengerti sepenuhnya. Kenangan-kenangan itu terasa seperti sebuah kehangatan yang jauh dan hilang, dan ia akan segera menepisnya dengan kasar, menganggapnya sebagai sebuah kelemahan. Tekanan itu akhirnya mencapai puncaknya pada suatu hari Selasa yang menentukan. Bima memiliki jadwal presentasi di hadapan Dewan Direksi sebuah korporasi besar dari Jepang. Proyek ini, jika berhasil ia dapatkan, tidak hanya akan memberinya bonus yang sangat besar, tetapi juga akan melambungkannya ke posisi direktur. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam karirnya. Malam sebelumnya, ia bertengkar hebat dengan Ralin. Masalahnya sepele. Bima lupa memesan tempat di restoran terbaru yang sedang tren untuk makan malam ulang tahun teman aktris Ralin. Bagi Ralin, ini bukan sekadar kelupaan. Ini adalah sebuah aib sosial. Kamu membuatku terlihat buruk di depan teman-temanku, teriaknya. Bima, yang sudah pusing memikirkan presentasinya, balas membentak. Malam itu mereka tidur saling memunggungi. Bima datang ke kantor keesokan harinya dengan mata yang lelah dan kepala yang berdenyut. Ia mencoba memfokuskan pikirannya pada slide-slide presentasi, tetapi pertengkarannya dengan Ralin terus berputar di kepalanya. Ia merasa harus berhasil hari ini, untuk membuktikan sesuatu pada Ralin, pada dunia, pada dirinya sendiri. Di ruang rapat yang dingin dan berdesain minimalis, ia memulai presentasinya. Ia tampil dengan penuh percaya diri, suaranya lantang dan jelas, seperti yang selalu ia banggakan. Ia menyajikan data, grafik, dan proyeksi keuntungan dengan luwes. Namun di balik penampilan luarnya yang tanpa celah, pikirannya tidak 100% fokus. Seorang direktur dari Jepang, seorang pria tua yang dari tadi hanya dia mendengarkan, mengajukan sebuah pertanyaan teknis tentang mitigasi risiko rantai pasokan. Pertanyaan itu spesifik dan membutuhkan pemahaman detail. Bima, dalam kecemasannya untuk tampil mengesankan, memberikan jawaban yang terlalu umum dan terdengar seperti hafalan dari buku teks manajemen. Ia mengabaikan sebuah laporan kecil dari tim risetnya tentang potensi masalah bea cukai yang baru, menganggapnya detail yang tidak penting. Salah satu anggota timnya, seorang analis muda yang brilian, mencoba memberinya isyarat dengan batu kecil dan menunjuk sebuah catatan di laptopnya. Tetapi Bima, dalam arogansinya, mengabaikan isyarat itu. Ia merasa lebih tahu. Ia adalah sang bintang, bukan anak buahnya. Ia justru melanjutkan jawabannya dengan senyum yang lebih lebar, merasa telah berhasil mengelak dari pertanyaan sulit. Namun, pria Jepang itu tidak terkesan. Ia justru menatap Bima dengan sorot mata yang tajam. Terima kasih atas jawaban Anda, Tuan Bima. Tapi sepertinya Anda belum mempertimbangkan peraturan impor baru yang dirilis pemerintah 2 minggu lalu, yang akan berdampak langsung pada lebih dari 60% bahan baku Anda. Tim kami sudah menganalisisnya. Jawaban Anda barusan menunjukkan bahwa tim Anda belum. Ruangan itu seketika senyap. Bima merasa seolah ada yang menyiramnya dengan seember air es. Ia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya terdengar kosong dan panik. Presentasi yang tadinya berjalan mulus kini berantakan. Kepercayaan klien luntur dalam hitungan detik. Komunikasi yang selalu ia agung-agungkan, yang ia gunakan untuk menghina Anjani, telah gagal total di saat yang paling krusial. Ia lebih mementingkan citra daripada substansi, dan kini ia harus membayar harganya. Setelah para klien dari Jepang itu pergi dengan wajah kaku dan membungkuk hormat yang terasa dingin, Bos Bima memanggilnya ke dalam ruangan. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya kekecewaan yang sunyi, yang terasa jauh lebih menakutkan. Kamu lebih fokus pada cara menjual daripada apa yang kamu jual, Bima, kata bosnya dengan suara rendah. Kamu tidak mendengarkan timmu.
Kamu tidak melakukan pekerjaan rumahmu. Kamu mempermalukan perusahaan hari ini. Bima pulang ke apartemennya dengan perasaan hancur. Ia bukan hanya kehilangan sebuah proyek besar. Ia merasa seperti seluruh bangunan karirnya retak sampai ke fondasi. Ia berharap bisa pulang ke sebuah tempat yang tenang, berharap mendapat sedikit simpati atau pelukan. Tetapi saat ia membuka pintu, ia tidak menemukan ketenangan. Apartemennya penuh dengan orang asing. Ada fotografer, penata rias, penata gaya, dan asisten yang berlarian. Ralin sedang berada di tengah-tengah ruangan, berpose di depan sebuah latar belakang putih untuk sampul majalah gaya hidup. Ia mengenakan gaun malam yang berkilauan. Wajahnya dirias sempurna, tampak seperti seorang dewi yang tak tersentuh. Ia melihat Bima masuk, dan hanya memberinya sedikit anggukan kepala sebelum kembali tersenyum ke arah kamera. Dagunya sedikit naik. "Ralin, bagus, tahan," seru sang fotografer. Bima berdiri terpaku di ambang pintu, merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia membawa berita tentang kegagalan terbesarnya, dan ia masuk ke dalam sebuah panggung perayaan kesuksesan kekasihnya. Di tengah surga palsu yang berkilauan itu, dikelilingi oleh kemewahan yang ia kejar mati-matian, Bima merasa lebih sendirian dan lebih kalah dari yang pernah ia bayangkan. Badai itu baru saja dimulai. Langit Yogyakarta tampak lebih biru dari biasanya. Setidaknya, begitulah yang Anjani rasakan saat ia melangkah masuk ke gerbang stasiun televisi lokal itu. Jantungnya berdebar kencang, dan kartu nama Bu Santi di tangannya terasa lembab karena keringat. Ia mengenakan blus batik sederhana namun rapi dan rok panjang. Pakaian terbaik yang ia miliki yang terasa seperti dirinya, bukan kostum pinjaman. Ruang tunggu stasiun TV itu tidak semewah lobi kantor Bima, tetapi suasananya sibuk dan penuh energi. Anjani melihat orang-orang berlalu lalang membawa kamera, naskah, dan properti. Ia merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Ia hampir berbalik dan lari saat namanya dipanggil. Ruang audisi adalah sebuah studio kecil dengan beberapa kamera dan lampu sorot yang panas. Bu Santi dan beberapa orang lainnya duduk di belakang sebuah meja. "Tenang saja, Mbak Anjani," kata Bu Santi ramah. "Kami tidak akan menyuruhmu membaca berita. Kami hanya ingin melihat bagaimana caramu mengobrol." Mereka telah menyiapkan sebuah set sederhana yang menyerupai warung angkringan, lengkap dengan seorang penjual wedang jahe setengah baya yang ramah. Tugas Anjani adalah mewawancarai bapak penjual itu tentang usahanya. Saat kamera mulai merekam, kepanikan sempat menyergap Anjani. Tetapi kemudian ia menatap wajah bapak penjual itu, yang juga tampak sedikit gugup. Anjani teringat pada ayahnya, pada tetangganya di Solo. Ia melupakan kamera, melupakan orang-orang di belakang meja. Ia hanya fokus pada lawan bicaranya. "Sugeng siang, Pak," sapanya dengan senyum tulus, menggunakan logatnya yang medok tanpa ragu. "Wah, wangi sekali jahenya. Sudah berapa lama Bapak jualan di sini?" Pertanyaan sederhana itu membuka pintu percakapan yang mengalir alami. Anjani tidak bertanya seperti seorang wartawan yang mengejar berita. Ia bertanya seperti seorang anak yang penasaran, seorang teman yang tertarik. Ia menanyakan tentang resep rahasia keluarga, tentang suka duka berjualan, tentang mimpi bapak itu untuk anak-anaknya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa saat bapak itu bercanda, dan menunjukkan simpati saat ia bercerita tentang kesulitannya. Kehangatan dan ketulusannya menular, membuat bapak penjual itu rileks dan bercerita dengan leluasa. Chemistry di antara mereka terasa begitu nyata. Di belakang meja, Bu Santi tersenyum penuh arti kepada krunya. Inilah yang ia cari. Bukan kesempurnaan teknis, tetapi sebuah rasa yang otentik. Beberapa hari kemudian, saat Anjani sedang membantu ibunya menyiram tanaman di halaman rumah, ponselnya berdering. Nama, Ibu Santi, TV Yogya, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, ia menjawabnya. "Selamat pagi, Mbak Anjani. Saya tidak akan berlama-lama," kata suara Bu Santi yang terdengar ceria di seberang sana. "Seluruh tim suka sekali dengan hasil screen test MU. Selamat, kami terima. Selamat datang di keluarga Rasa Nusantara." Anjani terduduk di bangku taman, kakinya terasa lemas. Ia berhasil.
Ia mendapatkan pekerjaan itu. Pekerjaan pertamanya, yang ia dapatkan dengan usahanya sendiri, dengan suaranya sendiri. Air mata bahagia mengalir di pipinya, membasahi debu di dedaunan. Di belahan dunia yang lain, di Jakarta, Bima sedang mengalami kejatuhan. Setelah presentasinya yang gagal total, ia dipanggil ke ruangan atasannya. Tidak ada lagi nada kecewa yang tenang. Kali ini, nadanya dingin dan final. Perusahaan telah kehilangan kepercayaan dari klien penting, dan seseorang harus bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal satu proyek, Bima, kata atasannya, meletakkan sepucuk surat resmi di atas meja. Ini soal integritas profesional. Kami tidak bisa lagi mempercayaimu. Terhitung mulai akhir bulan ini, kami terpaksa mengakhiri kontrak kerjamu. Dipecat. Kata itu menghantam Bima seperti sebuah truk. Ia keluar dari gedung kantor yang megah itu dengan sebuah kotak berisi barang-barang pribadinya. Merasa seperti orang asing di tempat yang selama ini menjadi pusat dunianya. Citranya sebagai manajer muda yang sukses hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia mencoba menyembunyikan berita itu dari Ralin selama beberapa hari, tetapi kebohongan itu tidak bertahan lama. Saat Ralin mengetahui bahwa Bima telah kehilangan pekerjaannya, reaksinya lebih dingin dari yang Bima bayangkan. Tidak ada simpati, tidak ada tawaran dukungan. Yang ada hanya kekesalan. Jadi sekarang bagaimana? Tanya Ralin ketus, sambil memilih gaun untuk acara penghargaan. Cicilan apartemen ini? Mobil? Kartu kreditku. Aku akan cari pekerjaan baru. Sayang, ini hanya sementara. Janji Bima. Suaranya terdengar memelas. Ralin tertawa sinis. Cari pekerjaan baru? Di Jakarta, berita seperti ini cepat menyebar. Siapa yang mau mempekerjakan manajer yang baru saja dipecat karena kecerobohan? Hubungan mereka yang tadinya sudah retak kini mulai hancur. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Ralin semakin sering pergi, keluar kota untuk syuting, meninggalkan Bima sendirian di apartemen mewah yang kini terasa seperti sangkar emas yang dingin dan mencekam. Suatu malam, Bima duduk sendirian di ruang tengah yang gelap. Ia merasa putus asa, tidak berguna, dan sangat kesepian. Ia menyalakan televisi, memindah-mindahkan saluran tanpa tujuan, mencari distraksi apapun dari pikirannya yang kacau. Ia berhenti di sebuah saluran daerah yang biasanya tidak pernah ia tonton. Sebuah program kuliner. Dan kemudian, ia melihatnya. Di layar televisi, seorang wanita sedang tertawa lepas sambil mencoba sepiring gudeg langsung dari kualinya. Wanita itu adalah Anjani. Ia mengenakan blus lurik yang sederhana. Rambutnya diikat ke belakang dengan praktis. Ia adalah pembawa acara program itu. Ia berbicara dengan para pedagang dengan luwes, menggunakan aksen medoknya yang khas, aksen yang dulu selalu Bima cemooh, aksen yang menjadi alasan ia mencampakannya. Bima terpaku di sofanya. Remote control jatuh dari tangannya. Ia melihat Anjani di layar, dan ia nyaris tidak mengenalinya. Bukan karena penampilannya, tetapi karena auranya. Anjani tampak begitu hidup, begitu percaya diri. Matanya berbinar dengan semangat yang tulus. Senyumnya tidak lagi canggung atau ragu. Ia tampak cantik, dengan cara yang alami dan membumi. Cara yang tidak pernah bisa dibeli dengan gaun desainer atau riasan tebal. Program itu, Rasa Nusantara, ternyata sangat populer. Di bagian bawah layar, muncul komentar-komentar dari media sosial. Suka banget sama Mbak Anjani, hostnya merakyat. Akhirnya ada presenter yang ngomongnya jujur, nggak dibuat-buat. Aksennya itu loh, bikin adem. Setiap pujian untuk aksen Anjani terasa seperti tamparan bagi Bima. Ia telah membuang seorang wanita karena sesuatu yang ternyata menjadi aset terbesarnya. Ia telah menghina sebuah kekurangan, yang ternyata adalah sebuah keunikan yang dicintai banyak orang. Ironi itu begitu pahit, begitu menyakitkan, hingga ia merasa mual. Wanita yang ia sebut kampungan, kini menjadi bintang televisi yang sedang naik daun. Sementara dirinya, sang pria kota yang berkelas dan sukses, kini adalah seorang pengangguran yang duduk dalam kegelapan, menonton kejayaan wanita yang telah ia sia-siakan. Di layar, Anjani tertawa lagi, sebuah tawa lepas yang terdengar merdu.
Bintang yang dulu coba ia redupkan kini bersinar begitu terang, menyilaukan matanya dan menelanjangi semua kegagalannya. Dan dalam kesunyian apartemennya, Bima akhirnya menyadari, ia tidak hanya kehilangan Anjani. Ia telah kehilangan bagian terbaik dari dirinya. Kejatuhan Bima tidak terjadi seperti longsor yang tiba-tiba, melainkan seperti erosi yang perlahan tapi pasti menggerus tanah di bawah kakinya. Setelah dipecat, ia mencoba mempertahankan fasadnya. Aku resign, butuh tantangan baru, katanya kepada segelintir orang yang masih menghubunginya. Ia mengirim puluhan lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan besar, mengharapkan posisi yang setara dengan yang baru saja ia tinggalkan. Tetapi dunia korporat Jakarta, di balik gedungnya yang megah, adalah sebuah desa kecil yang penuh gosip. Kabar tentang kegagalan proyeknya dan pemecatannya menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Panggilan wawancara yang datang hanya segelintir, dan tidak ada satupun yang menghasilkan tawaran. Hari-harinya kini diisi dengan kekosongan. Ia akan bangun siang, mengenakan setelan mahalnya seolah akan pergi bekerja, lalu hanya duduk di depan laptop, berpura-pura sibuk saat asisten rumah tangga datang membersihkan apartemen. Keheningan di penthouse itu terasa memekakan. Ralin hampir tidak pernah ada di rumah. Ia mengambil semua tawaran pekerjaan, syuting di luar kota, pemotretan di luar negeri, seolah sengaja menciptakan jarak sejauh mungkin dari aura kegagalan yang kini menyelimuti Bima. Saat Ralin ada di rumah, udara terasa lebih dingin. Tidak ada lagi tawa manja atau pelukan mesra. Yang ada hanya keluhan dan kritik tajam. Kartu kreditku ditolak tadi di butik. Memalukan sekali, katanya suatu hari, melempar tas belanjaannya yang kosong ke sofa. Sampai kapan kamu akan begini terus, Bima? Aku punya citra yang harus kujaga. Bima, yang harga dirinya sudah compang-camping, hanya bisa membela diri dengan lemah. Aku sedang berusaha, Ralin. Sabar sedikit. Sabar? Ralin tertawa mengejek. Aku tidak punya waktu untuk sabar. Duniaku berputar cepat. Kalau kamu tidak bisa mengikutinya, kamu akan tertinggal. Uang menjadi sumber pertengkaran mereka yang paling sering dan paling brutal. Tabungan Bima terkuras dengan cepat untuk membayar cicilan apartemen dan mobil mewah, serta untuk mendanai gaya hidup Ralin yang tidak berubah. Suatu sore, sepucuk surat peringatan tunggakan dari pihak pengelola gedung apartemen datang. Itulah pemicu dari ledakan terakhir. Malam itu, Ralin pulang dengan wajah gembira yang dibuat-buat. Aku dapat tawaran bagus, serunya, sambil mengeluarkan sebotol sampanye dari kulkas. Peran utama dalam film produksi internasional. Syutingnya di Budapest, selama 6 bulan. Bima menatapnya, hatinya terasa dingin. 6 bulan? Jadi, kau akan meninggalkanku di sini? Ini kesempatan sekali seumur hidup, Bima. Karierku nomor 1, kata Ralin enteng, seolah sedang membicarakan cuaca. Disitulah pertahanan Bima akhirnya jebol. Rasa putus asa, ketakutan, dan kemarahannya tumpah ruah. Untuk pertama kalinya, ia mencoba untuk berkomunikasi dari hati, mencoba mengungkapkan kerapuhannya. Tetapi ia tidak tahu caranya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar canggung, sebuah campuran antara tuduhan dan rengekan. Jadi begini saja? Kau akan pergi begitu saja setelah semua yang terjadi? Setelah aku kehilangan pekerjaanku demi mencoba mengimbangi duniamu. Suaranya bergetar. Aku butuh kamu di sini, Ralin. Aku sedang terpuruk. Ralin berhenti membuka botol sampanye itu. Ia menatap Bima dengan sorot mata yang dingin. Sorot mata seorang sutradara yang sedang mengamati aktor yang buruk. Oh, jadi sekarang kamu mau bicara soal perasaan? Desisnya. Selama ini kamu di mana saat aku butuh didengarkan? Saat aku stres karena peran baru? Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, dengan ambisimu, dengan usahamu untuk membuktikan entah apa. Sekarang setelah duniamu runtuh, kamu baru mencariku. Ia meletakkan botol itu dengan kasar. Dengar, Bima, mari kita jujur. Hubungan kita ini adalah sebuah pertunjukan. Kau butuh aku untuk menaikkan status sosialmu, dan aku butuh kau sebagai pasangan tampan dan sukses yang terlihat bagus di foto. Itu adalah transaksi yang saling menguntungkan. Tapi sekarang,
Kau tidak lagi menguntungkan bagiku. Kau adalah beban. Setiap kata terasa seperti cambukan. Bima terhuyung mundur. Jadi, semua ini tidak ada artinya bagimu. Apa yang kau harapkan? Balas Ralin. Suaranya kini setajam silet. Kau pikir aku tidak tahu kau mencampakkan istrimu yang dari kampung itu untukku? Kau pikir aku tipe wanita yang akan menemanimu dari nol? Aku Ralin Adiwijaya. Aku tidak memulai dari nol. Aku memulai dari puncak. Ia mendekati Bima, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Masalah utamamu, Bima, adalah kau itu kosong. Di balik jas mahal dan jabatan menterengmu, tidak ada apa-apa di dalam dirimu. Kau tidak tahu cara mencintai. Kau tidak tahu cara berkomunikasi. Kau hanya tahu cara memiliki dan mengontrol. Kau bahkan tidak tahu cara bicara dengan benar kepada istrimu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa bicara denganku? Skakmat. Tuduhan itu, yang datang dari mulut wanita yang ia puja sebagai simbol kesempurnaan komunikasi, menghancurkan sisa-sisa pertahanan diri Bima. Ia terdiam, tidak bisa membalas. Karena di dalam hatinya, ia tahu Ralin benar. Ia, yang selalu membanggakan kemampuannya berbicara, ternyata adalah seorang komunikator yang gagal total dalam hal yang paling penting, hubungan antar manusia. Ralin mengambil tas tangannya. Aku sudah lelah dengan drama ini. Aku akan menginap di hotel malam ini sampai aku berangkat ke Eropa. Pengacaraku yang akan menghubungimu untuk menyelesaikan sisanya. Ia berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada bantingan pintu yang dramatis. Hanya suara klik pelan saat pintu tertutup, meninggalkan Bima sendirian dalam keheningan yang absolut. Ia menatap sekeliling apartemen penthouse itu. Sofa kulit yang mahal, lukisan abstrak yang harganya fantastis, pemandangan kota yang berkelip. Semua benda itu kini terasa seperti tumpukan sampah yang tidak berarti. Ia telah meninggalkan Anjani karena merasa Anjani tidak pandai berkomunikasi. Kini, ia ditinggalkan oleh Ralin karena alasan yang persis sama. Ironi itu begitu sempurna, begitu kejam. Ia terduduk di lantai yang dingin, dikelilingi oleh simbol-simbol kesuksesan palsunya, dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa ia telah membangun seluruh hidupnya di atas fondasi yang kosong. Ia benar-benar sendirian. 1,5 tahun kemudian, gemerlap panggung Anugerah Penyiaran Indonesia terasa menyilaukan. Ratusan selebriti, produser, dan insan pertelevisian terbaik negeri ini berkumpul di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta. Di antara mereka, duduk seorang wanita yang setahun lalu tidak pernah bermimpi akan berada di sini. Anjani, dalam balutan gaun batik modern yang elegan namun tetap bersahaja, duduk dengan tenang, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Programnya, Rasa Nusantara, menjadi sebuah fenomena. Setelah sukses besar di Yogyakarta, sebuah stasiun televisi nasional memberinya slot tayang utama di akhir pekan. Acara itu dicintai oleh jutaan orang. Penonton tidak hanya jatuh cinta pada keindahan budaya dan kelezatan kuliner yang ia tampilkan, tetapi mereka jatuh cinta pada Anjani. Mereka mencintai kehangatannya, kejujurannya, dan suaranya yang khas. Aksen medoknya tidak lagi hanya sebuah ciri, tetapi telah menjadi sebuah merek dagang yang melambangkan keaslian dan kedekatan dengan rakyat biasa. Malam itu, ia dinominasikan dalam kategori pembawa acara wanita terfavorit. Ia bersaing dengan nama-nama besar, para presenter ibu kota yang sudah malang melintang di dunia hiburan. Anjani merasa menang saja sudah menjadi sebuah keajaiban. Dan pemenangnya adalah, suara pembaca nominasi menggema di seluruh ruangan. Anjani dari Rasa Nusantara. Sesaat, Anjani tidak bergerak. Ia tidak yakin telinganya tidak salah dengar. Bu Santi, yang duduk di sampingnya, memeluknya dengan erat. Selamat, Anjani. Kamu pantas mendapatkannya. Dengan langkah yang terasa seperti mimpi, Anjani berjalan ke atas panggung. Tepuk tangan meriah menyambutnya. Ia berdiri di depan podium, di bawah sorotan lampu, memegang piala penghargaan yang terasa berat dan nyata di tangannya. Ia menatap lautan wajah di hadapannya. Ini adalah panggung yang ribuan kali lebih besar dari pendopo komunitas tempat ia pertama kali menjadi MC. Tetapi entah kenapa, ia tidak merasa takut.
Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Suaranya, yang dialirkan melalui mikrofon ke seluruh negeri, terdengar jernih dan mantap. Aksen medoknya mengalun indah di tengah kemegahan malam itu. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Mulainya dengan tulus. Saya tidak pernah menyangka akan berdiri di sini malam ini. Ia berterima kasih kepada stasiun TV, kepada timnya, kepada Bu Santi yang telah memberinya kesempatan, dan kepada Pak Widi, guru public speakingnya, yang ia sebut sebagai orang yang mengajarinya untuk tidak takut pada suaranya sendiri. Lalu, ia berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah kamera. Dulu sekali, saya pernah diberitahu bahwa suara saya, aksen saya, cara saya berbicara, adalah sebuah kekurangan. Sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus diubah, sesuatu yang harus disembunyikan agar bisa diterima. Di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta, seorang pria menatap layar televisi tua berukuran 14 inci. Pria itu adalah Bima. Ia tampak lebih kurus, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak sedikit berantakan. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil. Pekerjaan yang jujur, tetapi jauh dari kemegahan masa lalunya. Ia menyaksikan wanita yang pernah menjadi istrinya itu di layar kaca, dan kata-kata Anjani menusuknya tepat di ulu hati. Tetapi perjalanan saya mengajarkan saya sesuatu yang sangat berharga. Lanjut Anjani di atas panggung, suaranya sedikit bergetar karena emosi, tetapi tetap kuat. Perjalanan saya mengajarkan bahwa suara kita yang paling asli, jati diri kita yang paling jujur, bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah kekuatan terbesar kita. Itu adalah musik kita. Itu adalah cerita kita. Malam ini, ia mengangkat pialanya sedikit. Matanya berkaca-kaca tetapi bibirnya tersenyum. Saya berdiri di sini bukan karena saya berubah menjadi orang lain. Saya berdiri di sini karena saya akhirnya